Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir bersama seorang penulis, itu penulis puisi sekaligus seorang kepala sekolah. Ini dia Ibu Ida Ayu Wayan Sugiantari. Halo Bu Dayu. Halo, selamat pagi. Pagi, Om gimana Swastiastu. kabar? Om Swastiastu, gimana kabarnya Bu Dayu? Kabar hari ini sehat, sejahtera. Setelah memenangkan banyak kegiatan Bu Dayu ya. Aduh, ya kebetulan. Ya, di bulan bahasa kemarin banyak sekali dapat juara-juara Satu utamanya. aja. Oh, satu aja apa itu Bu ya? Mendongeng. Enggak, Mesatua Bali, Krame Istri. Jadi saya mewakili Ibu PKK. Se-Provinsi Bali. Juara 2 di Provinsi Bali. Asik, mantap. Oke, Bu Dayu, terima kasih kiriman bukunya. Sudah diterima dengan baik. Nah, ini bukunya seru sekali, Bu Dayu. Nah, biar pemirsa pendengar IRV Project tahu, buku ini adalah salah satu buku yang meraih peringkat nasional. Nah, bisa diceritakan, Bu, peringkat berapa, terus hadiahnya apa? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi berbahagia sekali pada hari ini saya bisa diundang untuk berbincang-bincang di sini. Jadi perkenalkan, saya Ida Ayu Wayan Sugiantari. Saya adalah seorang kepala sekolah dasar di SD Negeri 1 Selumbung, Kecamatan Manggis, Karangasem. Nah, kebetulan saya juga suka menulis. Sebenarnya menulisnya itu udah dari SMA. Nah, dulu saya adalah penulis di Bali Pos. Jadi dulu di Bali Pos itu ada halaman 11. Jadi kami berlomba-lomba lah, murid-murid penulis-penulis agar bisa dimuat di sana. Jadi kalau sudah bisa dimuat di sana rasanya luar biasa. Nah, hampir 3 tahun lebih saya mengirim karya dan sering sekali dimuat di sana. Kemudian ketika kuliah tidur panjang dan akhirnya bangun lagi setelah tidur sangat panjang, bangun lagi di tahun 2019. Momentumnya itu adalah ketika menjuarai lomba puisi Guru Sebali. Cipta Puisi Guru Sebali tahun 2019. Nah, saat itulah banyak yang memotivasi untuk segera melahirkan buku. Jadi ini adalah buku puisi pertama saya, yang juga merupakan buku pertama saya. Mudah-mudahan nanti ada buku berikutnya. Inilah buku pertama saya, judulnya Hari ke-29 di bulan April. Dan Mas Tungkare di tahun 2020 kemarin memenangkan 5 buku pilihan dalam Anugerah Hari Puisi Indonesia. Jadi dilombakan bersama 250 buku antologi puisi se-Indonesia, dan sebagai anak bawang, ya Stungkare sekali syukur bisa masuk pertama sebagai 25 nominasi, kemudian masuk sebagai 5 buku pilihan. Hadiahnya lumayan. Berapa digit, Bu? Lumayan lah, banyak. Oke, Bu Dayu mencermati karya-karya ini kan banyak orang ingin tahu kenapa harus mengambil judul Hari ke-29 di bulan April. Bisa cerita secara detail boleh? Silakan Bu Dayu. Jadi setelah memenangkan sayembara buku puisi kemarin, beberapa orang berpendapat, senior-senior saya, penulis-penulis berpendapat bahwa buku ini kenapa bisa menang karena sentimental sekali. Gitu. Jadi hari ke-29 di bulan April ini adalah tanggal hari lahir saya, 29 April 1983, yang juga merupakan hari kepergian ibu saya. Jadi tepat di hari ulang tahun yang ke-30, tahun 2013, di hari ulang tahun saya, ibu saya pergi meninggalkan saya gitu. Jadi ya tanggal yang sangat sentimental gitu buat saya gitu, dimana kita seharusnya berbahagia merayakan hari ulang tahun. Nah, sejak tahun 2013 itu menjadi hari yang penuh drama gitu. Jadi beberapa puisi juga tentang kerinduan kepada ibu, kesedihan ditinggalkan. Jadi ya sangat tepat bagi saya untuk memberi judul buku pertama saya dengan Hari ke-29 di bulan April. Oke, berarti ini semacam memoir gitu, Bu ya?
Betul, memoir perjalanan. Nah, bagaimana memulai untuk menulis ini sehingga Ibu ketemu benang merah antara satu puisi dengan puisi yang lain sehingga menjadi satu buah kumpulan. Nah, dimulai dari kapan menulisnya? Jadi sebenarnya di buku ini itu ada 50 judul puisi saya. Nah, ini saya tulis bukan dalam kurun waktu yang singkat sebenarnya. 60 judul puisi. Ini saya tulis itu sejak lama sebenarnya. Nah, dari tidur panjang itu sebenarnya nggak tidur beneran tidur sih sebenarnya. Ya beberapa kali nulis lah, tapi tidak saya kirimkan, tidak saya publikasikan. Pernah dimuat di koran sekali 2 kali, tetapi selebihnya saya simpan di laptop, saya di Instagram biasanya saya tulis potongan-potongannya. Nah, ketika ingin menerbitkan buku, maka kemudian saya mengumpulkan puisi-puisi yang menurut saya terbaik, gitu ya, menurut saya pribadi terbaik, sehingga lahirlah buku ini. Nah, kebetulan selama ini puisi-puisi yang saya tulis itu tidak jauh dari kehidupan saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu dari 3 anak, sebagai seorang istri, kemudian sebagai ibu guru, kemudian sebagai seorang anak yang merindukan ibu itu. Ya, kegelisahan semacam itu. Jadi sebenarnya untuk mengambil benang merahnya sih tidak sulit bagi saya, karena dari awal memang puisi-puisi yang saya buat itu tidak jauh dari kegelisahan saya sebagai seorang perempuan. Itu sih. Oke, berarti ini puisi itu dekat dengan apa yang Bu Dayu saya alami rasakan. Kemudian. Nah, Bu Dayu ini kan sudah mulai menulis sejak SMP, tadi dibilang bahwa sejak SMA. Memunculkan ide awal itu atau ada gurunya, Bu? Atau ini otodidak sendiri? Nah, teman-teman kan juga pengen tahu nih bagaimana proses menulis puisi itu terjadi. Jadi begini. Nah, jadi saya sebenarnya harusnya menyampaikan terima kasih yang pertama kepada paman saya, Idemade Gyurdipte. Beliau adalah seorang kepala sekolah SD pada saat itu ketika saya SMP, dan juga beliau adalah seorang wartawan lepas di Bali Pos. Nah, beliau itu adalah seorang yang dulu gini koran. Apa? Wartawan. Beliau mendistribusikan koran gitu lah. Oh iya. Distributor ya. Oke. Iya, distributornya. Jadi beliau tuh punya banyak koran di rumahnya, kemudian ada buku-buku. Nah, dari sanalah sebenarnya saya memulai membaca, kemudian melihat karya-karya orang. Dulu ketika SMP ada koran namanya Wiyata Mandala. Nah, dari sanalah pertama saya mencoba mengirim puisi saya. Sekali dimuat di Wiyata Mandala, kemudian kedua saya ngirim lagi, ternyata sudah langsung dimuat di Bali Pos. Nah, dari situlah. Kemudian ketika SMA, saya bertemu dengan guru saya, Dewa Rake Kusuma, kemudian di sekolah juga ada ekstra sastra, berkumpul dengan teman-teman, kemudian ikut sanggar kata waktu itu ketika SMA, kami juga sering berkumpul dengan teman-teman seluruh Bali waktu itu, sehingga ruangnya sangat kreatif. Iklimnya itu sangat mendukung. Ada pembinanya, kemudian ada rekan-rekan, kemudian ada wadahnya, kemudian ada Bali Pos minggu tadi yang memuat karya-karya kita. Jadi itu sebenarnya motivasi. Pada tahun 99 sampai 2001 itu benar-benar masa produktifnya menulis waktu itu. Karena didukung sekali oleh banyak hal. Iya. Bahkan belajar ya. Bahkan di tahun berapa itu, di menjelang hari ulang tahun itu kan Ibu dikasih 1 halaman penuh ya. Gimana perasaannya Bu dapat 1 halaman penuh? Jadi dulu kalau mau ulang tahun itu ada saya ingat namanya soloran gitu ya. Jadi kita dimuat di 1 halaman koran di halaman 11, dikasih hadiah oleh redakturnya Kak Umbulan Duparanggi waktu itu. Itu rasanya luar biasa sekali untuk anak SMA. Sangat luar biasa. Makanya sebenarnya saya sangat menyesal ketika tidur lama, kemudian sempat tidak menulis lagi, itu rasanya kok saya menyia-nyiakan hal baik yang terjadi dalam hidup saya sebelumnya gitu.
Tapi sekarang sudah bersyukur, sudah kembali lagi, bangun lagi. Oke, maksud tidur lama itu adalah tidak produktif gitu Bu, ya tidak mengirimkan Benar-benar karya-karya. Tapi sekalinya produktif di tahun 2019 itu juara, bahkan tahun 2020 dapat apresiasi 5 besar lagi. Iya. Ini juga tidak lepas dari, mungkin Tuhan sudah punya rencana, sudah mengatur, jadi tahun 2019 rasanya saya bertemu dengan Bli Adnyane Olih sama Sonia dari Mahima. Jadi mereka juga yang banyak memotivasi saya untuk segera menulis. Maka buku pertama saya terbitkan di Mahima. Banyak sekali dibantu oleh Bli Olih dan Sonia. Oke. Nah, di antara puisi-puisi tersebut ini dari pembaca. Ini kan sudah banyak disebar ke hampir seluruh Bali. Nah, dari pembaca yang Ibu tahu, mereka suka puisi yang mana? Yang menjadi idola lah dari kumpulan ini. Setiap orang itu punya punya favoritnya masing-masing sih. Ada yang suka dengan Rindu Sederhana, ada judulnya itu Rindu Sederhana. Beberapa orang suka ngirim WA atau pesan ke saya, itu dia bilang, Bu Dewi, saya suka sekali dengan puisi Rindu Sederhana ini. Ada juga yang suka itu. Kemudian ada sepotong puisi dan termodinamika, itu juga suka beberapa. Jadi tiap orang karena mungkin relate dengan ceritanya dia ya. Jadi punya favoritnya masing-masing lah. Tapi beberapa sih Rindu Sederhana itu suka dia. Sebagian besar banyak yang komen dan hari bilang ke-29 itu ya. di bulan April itu jadi favorit. Iya. Oke, Bu Dayu. Apa namanya? Ini kan di tengah aktivitasnya juga sebagai seorang kepala sekolah, kemudian penulis juga sekarang. Ibu PKK. Nah, bagaimana Bu Dayu ngatur waktu agar bisa nih curi-curi waktu untuk menuliskan puisinya? Sebenarnya kalau menulis puisi itu menurut saya pribadi ya, yang saya alami, pengalaman kreatif saya itu tidak bisa dikondisikan ada waktu luang atau tidak. Itu sebenarnya punya waktu luang pun seperti akhir-akhir ini tidak banyak kegiatan yang menyita banyak waktu. Sebenarnya waktu luang banyak gitu. Tapi ternyata saya tidak melahirkan puisi gitu. Nah, bagi saya pribadi, jadi proses kreatif setiap orang itu kan berbeda ya. Ini pribadi pengalaman saya. Pertama itu harus ada kegelisahan. Itu yang pertama. Harus ada hal yang menggelisahkan dalam tanda kutip yang mengganggu pikiran saya. Kalau pikiran saya sedang tenang gitu, nyaman, malah tidak kreatif untuk menulis. Jadi harus ada sesuatu yang menggelisahkan. Sehingga banyaklah muncul ide gitu. Misalnya yang menggelisahkan itu maksudnya ya, mengingat ibu. Nah, contoh nih, udah mau dekat hari ulang tahun nih. Udah mau dekat hari ulang tahun. Momen-momen itu kan muncul ya, bagaimana ketika beliau pergi. Nah, itu sudah mulai gelisah. Kemudian ketika mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita lihat di sekitar kita gitu. Itu sih harus gelisah sebenarnya dulu sih, harus ada hal kerinduan pada orang tua, rasa amarah mungkin, kekecewaan. Nah, gitu sih. Tapi situasi yang sering menginspirasi itu biasanya tuh hujan. Saya suka mencatat hujan, laut. Ya, situasi itu sih yang mendukung. Oke, ini menarik, Bu. Ini kan akhir-akhir ini hujan ini. Apa sih yang menarik dari hujan sehingga Ibu bisa bilang itu menginspirasi? Memang beberapa puisi Ibu di sini banyak mengambil kata akar, kata hujan, kata senja. Nah, ini khusus untuk hujan, mumpung beberapa hari ini sering hujan. Apa sih yang menginspirasi hujan itu? Hujan itu kan kadang menyimpan banyak kenangan buat kita. Contoh sederhana. Ketika hujan turun, ketika saya masih kecil, masih remaja, ketika ibu saya masih ada di rumah, beliau sering membuatkan makanan yang cocok untuk hujan. Nah, di Karangasem itu ada namanya jukut liklik. Nah, jadi sayur kelor itu diisi kelapa muda, itu namanya jukut liklik. Nah, ketika hujan turun, maka almarhum ibu saya akan sering membuatkan jukut liklik ditambah dengan jagung gitu. Nah, itu menjadi semacam kenangan di kepala saya. Nah, ketika saya melihat hujan misalkan, maka muncullah kerinduan akan ibu gitu. Kalau misalnya
Ibu masih ada nih, kalau hujan-hujan begini dibuatin gini gitu. Nah, mungkin kenangan-kenangan yang disimpan ketika hujan itu dah yang membuat saya banyak sekali menulis puisi yang bertema hujan. Ada beberapa sih di sini. Nah, ini ada hujan, kemudian merindu ibu pada saat itu. Itu sih sebenarnya mungkin kenangannya ya. Kenangan ketika hujan turun. Oke. Nah, berarti salah satu tips dari Bu Dayu itu adalah bagaimana membangun kegelisahan dulu atau melihat-lihat kegelisahan, kemudian menuliskan dalam rangkaian kata. Nah, masalahnya adalah bagaimana memilih diksi, Bu? Iya. Nah, jadi ini pendapat orang ya, pendapat silakan. Pendapat beberapa orang katanya mengapa puisi saya beberapa mungkin spesial, baik menurut pembaca itu karena diksinya kuat gitu. Itu beberapa sih. Ada yang menyampaikan seperti itu. Itu juga catatan juri ketika kemarin jadi juara 1, jadi 10 terbaik nasional karena diksinya kuat dan beberapa diksi itu baru. Nah, jadi kalau nulis puisi itu kita tidak boleh boros dengan kata-kata. Ada beberapa kata yang memang harus kita korbankan untuk memilih diksi terbaik. Jadi dicoret-coret dulu nih kayaknya terlalu berlebihan nih, cukup segini aja gitu. Atau kita berusaha mencari diksi-diksi baru yang belum banyak digunakan oleh dalam puisi lain. Itu sih sebenarnya. Ibu pakai kamus atau bawa kamus mungkin? Oh, jangan salah ya. Kadang-kadang kita kalau mau mencari kata terbaik itu memang saya harus mencari KBBI. Contoh, menemukan kata catatan ketika ada lomba menulis puisi bertema pandemi kemarin. Yang se-Indonesia, guru se-Indonesia. Saya ingin mencari diksi terbaik untuk mengatakan bahan ajar untuk siswa. Kan nggak mungkin kita nulis kata. Maka saya mencari apa sih kata terbaik. Maka saya menemukan kata lektur gitu kan. Tidak banyak digunakan kan. Tapi maknanya sama. Memang iya. Jadi diksi itu kita harus mencari-cari diksi. Diksi itu kita bisa ketemukan ketika berbincang dengan orang. Jadi di lidah orang. Kemudian diksi bisa kita temukan ketika kita membaca. Kemudian mendengarkan gitu. Mendengarkan. Nah, itu harus dicari sih sebenarnya diksi yang terbaik itu sebenarnya. Kalau saya ya, pengalaman menulis saya memang nyari kata bakunya ini gini, penulisan yang tepat begini. Karena kan puisi itu kan harus utuh bentuknya ya. Ejaannya harus tepat, kata yang benar itu apa gitu, itu juga harus diperhatikan. Oke, berarti ya, intinya jadi nyarinya di kamus benar kadang-kadang di KBBI. Berarti dari cerita Ibu tetap itu kita bisa memperoleh diksi itu dari hasil berbicara ngobrol dengan teman. Terus yang terpenting tadi adalah yang saya tangkap itu adalah membaca ya. Jadi sebelum menulis itu ya perbanyak membaca Bu ya. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu menulis puisi, apakah Ibu suka baca puisi? Jadi di rumah itu ada beberapa ya kumpulan-kumpulan puisi yang saya punya dari senior atau membeli gitu. Jadi memang ada banyak buku-buku yang saya baca gitu. Yang saya baca iya, kita harus membaca-baca. Oke. Nah, nanti di terakhir nanti saya akan minta Ibu untuk membaca sebuah puisi. Ya. Bisa dipikirkan dari sekarang, tapi sebelum itu. Yang mana ya? Namun sebelum itu gini Bu, apa yang bisa Ibu memberikan catatan kepada teman-teman atau kepada guru mungkin ya, agar mau melatih atau guru yang mau belajar menulis puisi, apa yang harus diperhatikan bagi pemula seperti itu? Oke, jadi sebenarnya menulis puisi ini kan salah satu bentuk menulis kreatif ya. Nah, membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi tulisan itu kan hasil dari setelah kita membaca. Jadi ketika kita mau menghasilkan sebuah tulisan, maka ya harus membaca dulu nih, membaca. Kemudian ketika kita mau mengawali menulis puisi, apa ya? Pertama harus ada tema sih yang mau kita tuliskan ya. Ada hal yang mau kita paparkan, mau kita gambarkan apa. Kemudian nah ini kalau orang baru-baru nulis puisi itu biasanya
dia akan menggunakan kata-kata, banyak sekali kata-kata yang majas-majas, kemudian yang dia punya, sehingga kadang-kadang terlalu berlebihan sih kadang-kadang ya. Nah, jadi kalau kita mau nulis puisi, dibaca lagi berkali-kali sampai itu final, itu kita baca lagi berkali-kali. Kemudian kalau memang ada kata-kata yang tidak perlu ya kita hilangkan, kita ganti sampai mendapatkan kata terbaik yang pas gitu. Oke. Nah, kan ada proses editing berarti. Nah, Ibu teknik mengedit Ibu seperti apa? Apakah jadi utuh satu dulu baru diedit atau per bait lah? Jadi nulis dulu nih, kalau misalnya tema nih, kayak kemarin ada lomba puisi guru sebali itu, temanya ini gitu. Nah, kalau semacam itu kita harus, temanya itu harus kuat. Saya tulis dulu. Tapi kemudian saya coret-coret, ini tidak perlu dicoret-coret, memang harus. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan ketika menulis puisi itu, ejaan itu harus diperhatikan juga ya. Huruf kapital, ejaan, penggunaan kata depan, awalan, itu yang kadang-kadang dilupakan oleh orang. Apalagi kalau lomba, itu diperhatikan sekali. Harus diperhatikan gitu. Bentuknya. Ya, jadi saya memang sering sekali mencoret-coret. Kadang sudah diketik pun saya hilangkan, bisa hilangkan satu bait, bisa saya hilangkan gitu. Ya, harus dibaca berkali-kali lagi. Kata guru saya, Pak Dewarake itu harus dihilangkan. Ini kurang tepat dihilangkan. Harus ikhlas mencoret. Bahkan ada beberapa kata yang memang ketika digunakan malah melemahkan puisi kita. Dan itu memang harus dihilangkan. Ya sudah, dihilangkan saja. Oke, berarti pernah Bu yang nulis satu banyak, kemudian setelah diediting tinggal sepotong aja ya? Iya, sampai menemukan yang terbaik. Oke, itu bisa terjadi. Dan puisi itu tidak bisa dibuat tergesa-gesa ya, menurut saya ya. Kalau saya sih mungkin ada orang yang bisa membuat puisi langsung selesai, tapi kalau saya tidak bisa langsung jadi. Agak lama. Oke Bu, sebagai terakhir nih, coba Ibu pilih satu puisi, kemudian kita akan dengarkan sama-sama. Iya. Nah, ini sesuai dengan judul bukunya, hari ke-29 di bulan April. Jadi buku saya ini diawali oleh puisi yang berjudul hari ke-29 di bulan April dan ditutup juga dengan puisi yang berjudul sama. Keduanya bercerita tentang kepergian ibu saya, kemudian kerinduan saya. Nah, jadi saya akan bacakan yang pertama saja. Siap. Ke-29 di bulan April. Ini hari ke-29 di bulan April. Bulan menuruni jalan cahaya, melewati lembah di daguku, lalu dua teluk di pipi kiri kanan. Ini hari ke-29 di bulan April. Air mata masuk hingga ke dapur rumah, melewati terali jendela, menyisir talang air lalu jatuh di atas kompor minyak tanah. Di ruang tengah, tubuhmu lelap lagi terjaga. Bulan mematung, memeram murung kekasih sepanjang usia. Lelaki tua tak lagi paham rasa cuaca, badannya menggigil sepanjang musim, bukan dingin, tubuhnya keluh menahan rindu. Ini hari ke-29 di bulan April. Bulan memandikan pohon mangga di halaman, burung-burung hilang kepak sayap, disimpannya seluruh awan di akar hingga pucuk daun. Ketika aku merindu ibu, Januari 2020. Ya, kurang lebih begitulah. Wah, berarti itu ya sentimental sekali. Sangat sentimental sekali Bu ya. Ya gitu deh.
Itu seolah-olah apa yang namanya menggambarkan suasana pada Ya, menggambarkan ayah saya yang ya jadi tidak hanya saya saja yang kehilangan, kan tentu yang paling kehilangan adalah ayah saya yang sepanjang usianya kini menahan rindu gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Bu Dayu. Ini closing statement, silakan Bu Dayu. Silakan kalimat inspirasi atau apapun yang bisa membangkitkan motivasi teman-teman. Silakan. Iya, jadi terima kasih banyak nih sekali lagi sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol. Semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi. Doakan nih nanti ada buku-buku selanjutnya. Siap. Dan diundang lagi untuk ngobrol di sini. Pasti. Jadi kepada Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru ya. Jadi sebenarnya kita harusnya beruntung ya Pak Eri ya. Sebagai seorang guru itu kita punya banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan potensi yang kita punya ya. Salah satunya kalau punya potensi menulis, ayo dikembangkan lagi, karena sebenarnya selain kita bisa memberikan apresiasi untuk diri kita, kemudian ini juga bisa mendapatkan nilai kredit kan sebenarnya ya kan. Nah, kan sebenarnya begitu kan. Jadi apa potensi yang kita punya, mari kita kembangkan sebaik mungkin. Kalau punya potensi menulis, ayo menulis. Harus dimulai untuk menulis itu. Jadi kepada rekan-rekan guru, jangan ragu-ragu lagi. Jika punya potensi untuk menulis, mari kita tuliskan. Kemudian jangan ragu-ragu untuk melahirkan buku. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ada kesempatan yang datang kepada kita, jangan dilewatkan. Oke. Ambil kesempatan, kerjakan, dan akhirilah dengan manis. Asik. Wah, mantap sekali. Ambil kesempatan, terus jangan lewatkan, dan akhiri dengan manis. Ambil, kerjakan, berikan versi terbaik dari dirimu, dan semoga hasilnya ya maksimal juga. Itu aja sih Pak Eri, apa ya? Terima kasih Bu Dayu. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Bu Dayu Sugiandari. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, comment, share untuk dapatkan info-info terbaru dari ERV Project. Terima kasih Bu Dayu, bye-bye. Terima kasih.